Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayumita Chandra Dewi dengan NIM 191303114 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan UAS Praktikum Biokimia. Adapun dalam UAS Praktikum Biokimia yang akan saya bawakan ada 10 soal, yakni dari soal pertama 1, 2, 3 sampai dengan soal ke-10. Kita mulai ke soal yang pertama. Data suatu percobaan aktivitas enzim diberikan sebagai berikut. Pertanyaan yang A, dengan menggunakan grafik, tentukanlah apakah mekanisme enzim ini akan mengikuti mekanisme dari kinetika Michaelis-Menten, kemudian estimasi nilai Km dan Vmax-nya. Perlu diketahui terlebih dahulu persamaan Michaelis-Menten, yakni ada di sebelah kiri, adalah V sama dengan Vmax dibagi 1 ditambah Km per konsentrasi substrat. Kemudian untuk mencari data, kita harus mengolah terlebih dahulu persamaan berikut agar diperoleh sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita diperoleh seper V itu adalah sumbu Y dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian untuk sumbu X adalah 1 per konsentrasi substrat. Yang ini. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita cari terlebih dahulu nilainya seper konsentrasi substrat juga dengan seper V. Nah, setelah kita mendapatkannya, baru kita memplotkannya pada grafik. Yakni adalah grafik hasil dari seper V terhadap seper konsentrasi substrat. Nah, sesuai dengan pertanyaan tersebut, menurut grafik yang telah diplotkan, maka data tidak mengikuti mekanisme Michaelis-Menten. Kemudian untuk rumusnya, tadi di depan sudah dijelaskan, yaitu seper V sama dengan Km per Vmax dikali konsentrasi seper konsentrasi substrat ditambah 1 per Vmax. Nah, untuk slope-nya adalah M atau yang kita sebut dengan gradien. Nah, gradien adalah Km dibagi Vmax. Didapatkan pada grafik yaitu nilai 0,7101. Nah, untuk mencari Vmax itu adalah seper B. Nah, nilai B kita dapatkan pada grafik, pada persamaan yang didapatkan dari grafik, yaitu di 1 dibagi negatif 0,1597. Didapatkan hasil negatif 6,2617 mmol per desimeter kubik. Kemudian, setelah kita mencari Vmax, maka kita akan mencari nilai Km, yaitu Km sama dengan slope atau gradien dikali dengan Vmax. Slope-nya kita ketahui adalah 0,7101 dikali dengan Vmax adalah negatif 6,2617 mmol per desimeter kubik. Kemudian didapatkan nilai Km-nya adalah negatif 4,4464 mmol per desimeter kubik. Jadi untuk nilai Vmax dan Km-nya sama-sama bernilai negatif. Kemudian soal yang kedua, pada suatu sampel ditambahkan HCl 6 molar. Kemudian dianalisis kandungan asam aminonya. Data percobaan menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, tentukanlah jenis asam amino yang mungkin terdapat pada sampel A dan berikan alasannya. Nah, sebelum kita mengetahui jenis asam amino apa saja yang terkandung dalam sampel A, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu setiap uji yang diperlakukan pada sampel A akan menghasilkan asam amino yang seperti apa. Nah, contohnya pada salah satunya yaitu uji Milon, dia akan memberikan warna merah pada analisisnya yang teridentifikasi pada asam amino tirosin. Nah, akan saya jelaskan untuk alasannya. Uji Milon akan mendeteksi asam amino yaitu tirosin dengan memberikan warna merah pada analisisnya. Warna merah tersebut adalah garam merkuri dari tirosin yang ternitrasi. Pada sampel A itu akan terdeteksi asam amino gugus dari tirosin. Kemudian untuk uji Hopkins-Coles akan mendeteksi asam amino yaitu tirosin, triptofan, dan fenilalanin. Nah, dengan memberikan warna ungu pada analisisnya.
Warna ungu tersebut adalah hasil reaksi triptofan terkondensasi dengan aldehid dari asam glikoksilat dalam suasana asam sulfat membentuk kompleks berwarna. Pada analisis sampel A akan teridentifikasi asam amino yaitu triptofan, kemudian tirosin, dan juga fenilalanin. Kemudian untuk uji nitroprussida akan mendeteksi asam amino golongan sistein dengan memberikan warna merah pada analisisnya. Warna merah tersebut adalah reaksi antara gugus sulfidril dari asam amino yaitu sistein, kemudian ada peptida atau protein dengan natrium nitroprussida dalam amonia berlebih menghasilkan kompleks berwarna merah. Pada analisis sampel tidak dideteksi gugus sistein. Jadi untuk asam amino jenis sistein itu tidak terdeteksi dalam sampel A. Nah, sehingga pada sampel A dapat kita simpulkan ada 3 jenis asam amino yang terkandung di dalam sampel A, yaitu ada tirosin, triptofan, histidin, dan fenilalanin. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman juga bisa melihat pada tabel asam amino, di mana ada 4 jenis asam amino, yaitu tirosin, triptofan, fenilalanin, dan juga histidin. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Apabila suatu sampel asam amino tunggal ditambahkan dengan reaksi ninhidrin kemudian dipanaskan, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Jelaskan mengapa reaksi ninhidrin dapat menentukan asam amino secara kuantitatif. Jelaskan keseluruhan reaksi yang terjadi antara asam amino dengan ninhidrin. Nah, ketika ninhidrin itu dipanaskan bersama asam amino, maka akan terbentuk kompleks berwarna. Asam amino dapat ditentukan secara kuantitatif dengan jalan mengamati intensitas dari warna yang terbentuk, sebanding dengan konsentrasi asam amino dengan reaksi sebagai berikut. Di mana reaksinya sudah saya sediakan pada slide, yaitu ketika ninhidrin bereaksi dengan asam amino, yang ini adalah asam amino, maka akan terbentuk ninhidrin terreduksi. Di mana untuk di sini teman-teman bisa lihat ada pergantian dari gugus yang tadinya OH menjadi H. Kemudian juga melepaskan amonia, kemudian karbon dioksida, dan juga ini adalah asam amino. Nah, untuk jelasnya, teman-teman bisa lihat kembali, ini adalah reaksi yang lebih lengkap lagi ketika ninhidrin lainnya itu akan bereaksi dengan amonia, kemudian lagi dengan ninhidrin lainnya, nanti akan membentuk kompleks biru. Nah, kompleks berwarna yang terbentuk mengandung 2 molekul ninhidrin. Yang bisa teman-teman lihat, yang bereaksi dengan amonia yang dilepaskan pada oksidasi asam amino. Nah, keseluruhan reaksi asam amino dengan ninhidrin adalah, yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif dari asam amino dan produksi ninhidrin terreduksi, amonia dan karbon dioksida. Kemudian reaksi ninhidrin terreduksi dengan molekul ninhidrin lain dengan molekul amonia yang dibebaskan. Kemudian adalah pembentukan kompleks berwarna biru. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Tuliskan tujuan percobaan transminase dan tuliskan persamaan reaksi transminase pirufat dan apa arti kalau transminase tinggi dalam darah manusia. Nah, perlu teman-teman ketahui enzim transminase atau yang disebut dengan enzim aminotransferase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi transminasi. Transminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam lain, yaitu dalam bentuk keto. Nah, proses transminasi itu didahului atau dimulai dari perubahan asam amino menjadi asam keto. Nah, transminase bertujuan untuk mempertahankan gugus asam amino dengan memindahkan gugus alfa amino menggunakan alfa ketoglutarat sehingga menghasilkan asam alfa ketoglutarat. Nah, persamaan reaksinya bisa teman-teman lihat pada slide, di mana ada contohnya adalah glutamat ditambahkan dengan alfa keto asam keto, kemudian akan menghasilkan alfa ketoglutarat dan juga alfa asam amino, di mana peran enzim transminase ini adalah untuk
mempertahankan gugus dari amino. Untuk mempertahankan asam amino. Kemudian untuk tujuan utama dari reaksi atau enzim transminase adalah untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk senyawa, yaitu glutamat. Nah, hal ini sangat penting karena L-glutarat merupakan satu-satunya asam amino yang ada dalam jaringan mamalia, termasuk manusia, yang mengalami deaminasi oksidatif yang cukup tinggi. Kemudian soal yang kelima, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Mengapa isolasi DNA darah, sel darah merah itu harus dilisiskan? Nah, uji kualitas DNA itu menggunakan alat yaitu spektrofotometri dengan mengukur DNA murni hasil isolasi pada panjang gelombang 260 nanometer, di mana DNA akan menyerap cahaya paling kuat. Perhitungan kemurnian yang paling umum adalah dengan menentukan rasio absorbasi dari panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan absorbasi dari panjang 280 nanometer. Nah, pemecahan sel atau lisis adalah tahapan awal dari isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi dari sel sehingga bisa ditentukan kemurnian dari DNA tersebut. Lanjut kita soal ke-6. Jelaskan dan sebutkan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat larutan. Yang pertama adalah larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,5 molar. Dari larutan stok asam sulfat dengan konsentrasi atau kemurnian 98% dengan massa jenisnya adalah 1,84. Nah, untuk membuat larutan asam sulfat dengan konsentrasi yang lebih rendah dari larutan stoknya, maka kita akan melakukan pengenceran. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu MR dari asam sulfat, yaitu kita sudah hitung di sini sebanyak 98. Kemudian langkah kedua adalah kita tentukan molaritas dari larutan stok, di mana larutan stok kan tadi dibilang atau dikatakan sebesar 98%. Maka kita hitung terlebih dahulu, didapatkan ternyata konsentrasinya adalah 18,3 molar. Adalah cukup tinggi untuk konsentrasi sebuah larutan. Kemudian ketika kita ingin mengencerkan suatu larutan, maka kita harus mengambil larutan stok, kemudian kita tambahkan air. Nah, untuk mengambil tersebut kita lakukan dengan perhitungan rumus pengenceran, yaitu dengan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, didapatkan tadi molaritasnya adalah 18,3 molar. Kemudian kita kalikan dengan V1 yang akan dihitung. Kemudian M2-nya adalah konsentrasi yang akan dibuat nantinya, yaitu 0,5 M. Dan kita asumsikan membuat larutan sebesar 100 mili. Sehingga kita dapatkan untuk larutan stok H2SO4 yang perlu diambil untuk dalam pengenceran adalah 2,7 mili. Kemudian setelah kita mendapatkan larutan stok tersebut, ambil gelas beker berukuran 100 mili, kemudian kita tuang larutan stok dengan H2SO4 dengan konsentrasi yaitu kemurnian 98%. Nah, untuk langkah ini dilakukan di dalam lemari asap agar mencegah adanya dari larutan H2SO4 yang terhirup. Kemudian langkah yang kelima adalah ukurlah sebanyak 2,7 mili larutan stok H2SO4 menggunakan gelas ukur berukuran 5 mili. Kemudian langkah yang keenam adalah ambil labu ukur berukuran 100 mili, kemudian masukkan Aquades setengah dari volume labu ukur. Kenapa tidak langsung dimasukkan H2SO4 dulu baru air? Hal ini karena H2SO4 itu adalah asam kuat, di mana dia memiliki sifat eksotermis. Nah, ketika ketika H2SO4 dimasukkan terlebih dahulu baru ditambahkan Aquades, maka akan ada ledakan atau menyebabkan dari labu ukur itu akan pecah karena dari H2SO4 terlalu kuat dengan konsentrasi tadi adalah 18,3 molar. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya kita dapat mengisi terlebih dahulu dari labu ukur dengan Aquades setengah saja dari labu ukurnya, kemudian kita tambahkan H2SO4, nanti akan muncul asap-asap. Nah, itulah kita penting dalam melakukannya di ruangan asam. Kemudian setelah
asam sudah berkurang, kemudian kita tambahkan lagi air sampai tanda batas. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah kocok hingga homogen. Dan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar dengan volume yaitu 100 ml sudah siap digunakan. Kemudian kita akan membuat larutan NaOH 2 molar dari kristal NaOH. Di mana NaOH ini dapat kita jumpai di laboratorium kimia dalam bentuk kristal atau padatannya. Nah, caranya adalah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu untuk MR dari NaOH, di mana pada langkah pertama kita dapatkan MR-nya adalah 40. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk menghitung massa NaOH yang harus kita timbang, yaitu kita dapatkan adalah 8 gram. Nah, setelah kita menimbang, nantinya kita timbang menggunakan neraca analitik, kemudian kita pindahkan ke gelas beker. Nah, larutkan kristal NaOH dengan sedikit aquades, tujuannya agar pada saat pencampuran nanti lebih mudah larut. Nah, ketika NaOH ini sudah larut, maka baru dipindahkan ke labu ukur berukuran 100 ml. Nah, setelah ditambahkan larutan NaOH yang kita tambahkan tadi dengan sedikit aquades, maka kita tambahkan lagi untuk aquadesnya sampai tanda batas, yaitu untuk ukuran 100 ml. Ini kocok dan hingga homogen, dan untuk larutan NaOH 2 molar sudah siap digunakan. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Dalam percobaan titrasi formal asam amino, sebutkan fungsi dari bahan berikut. A. Larutan gelatin. B. Larutan formal dehida 40%. Dan C. Mengapa harus ditambahkan basa, asam, dan fenolftalin pada formalin sampai merah muda. Nah, fungsi dari larutan gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Dalam titrasi formal asam amino, larutan gelatin berfungsi sebagai protein yang bersifat gelling agent atau bahan pembuat gel. Nah, fungsi penamanan formaldehida dalam asam amino dalam pembentukan dimetilol adalah menandakan gugus amino dari protein sudah terikat sehingga tidak mempengaruhi reaksi berikutnya. Kemudian penamaan NaOH sebagai basa itu adalah untuk membuat larutan bersifat basa dan memblok asam amino pada memblok gugus amino NH2 pada asam amino. Penamaan HCl pada asam berfungsi untuk menurunkan pH dari larutan sehingga enzim tripsin itu mampu bekerja secara optimal. Perlu diketahui, setiap enzim mempunyai pH tertentu ketika untuk bekerja secara optimal. Jadi pada pH tinggi, ketika enzim tersebut tidak bisa bekerja dalam pH tinggi, maka kerjanya kurang optimal. Nah, penamaan indikator PP itu digunakan sebagai indikator perubahan warna pada titrasi. Nah, indikator perubahan warna pada titrasi nantinya akan menentukan titik akhir dari titrasi, apakah bisa dihentikan titrasinya atau masih bisa dilanjutkan. Seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan pada soal ke-8. Soal ke-8 ada 5 cabang dari soal A sampai E. Kita pertama ke soal A terlebih dahulu. Jelaskan dan berikan contoh peristiwa salting in dan salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan yang lebih besar dibandingkan zat utama, sehingga terjadi penurunan kelarutan zat utama atau terbentuk endapan. Contohnya, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun ketika ditambahkan larutan garam atau NaCl yang jenuh. Kemudian dibandingkan dengan salting out, salting in adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Contohnya adalah riboflavin yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Kita lanjutkan ke soal 8 yang B. Uret adalah senyawa yang dengan 2 ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan 2 molekul urea. Ion Cu2+ dari reaksi biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein, membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuk warna ungu. Jelaskan mekanisme mengapa reaksi tersebut terbentuk warna ungu. Biuret dihasilkan dari memanaskan urea pada suhu 180 derajat Celcius.
Dalam larutan basa, biuret memberikan warna ungu dengan bereaksi dengan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi biuret. Kemungkinan terbentuk kompleks Cu dengan gugus CO, kemudian dengan NH dari rantai peptida dalam suasana basa. Dipeptida atau dua peptida ini dari asam dan asam-asam amino, kecuali histidin, sterin, dan treonin, itu tidak memberikan uji positif. Sini teman-teman bisa lihat untuk ini adalah urea, dipanaskan nanti akan menghasilkan biuret dan juga melepaskan juga amonia. Nah, soal 8C, isolasi DNA dan RNA apakah dapat dilakukan secara bersama-sama? Jawabannya adalah tidak. Isolasi DNA dan RNA tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Kalau soal yang ke-D, vitamin C terkadang dalam buah. Jelaskan kandungan vitamin paling banyak ada di buah matang atau buah masak. Mohon maaf, ini mungkin maksudnya adalah buah mentah atau buah masak. Nah, kadar vitamin C pada buah segar atau dipengaruhi oleh jenis buah, kondisi pertumbuhan, tingkat kematangan pada saat panen, dan penanganan pasca panen. Sehingga secara tidak langsung, kandungan vitamin C pada buah matang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah mentah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk kandungan vitamin C lebih tinggi pada buah masak dibandingkan dengan buah yang mentah. Soal yang ke-E, jelaskan langkah-langkah kerja praktikum glikolisis pada sel ragi. Yang pertama, kita sediakan 4 buah tabung peragian yang bersih, kemudian kita gunakan tabung 1 sebagai kontrol positif, dan tabung 2 sebagai kontrol negatif. Kemudian kita lakukan tabung ketiga dan 4 untuk melihat untuk pengaruh inhibitor. Kemudian kita masukkan 14 ml suspensi ragi ke dalam tabung peragian 1. Langkah ketiga, masukkan 14 ml suspensi ragi yang telah dididihkan pada tabung reaksi kedua. Masukkan 13,5 ml suspensi ragi ke dalam tabung reaksi ketiga, kemudian menambahkan 0,5 ml larutan fluorida. Kemudian kita tambahkan 13,5 ml suspensi ragi ke dalam tabung keempat, kemudian kita tambahkan 0,5 larutan arsenat. Langkah yang keenam, masukkan 10 ml larutan kalsium hidroksida ke dalam tabung reaksi, kemudian kita letakkan pada ujung selang tabung peragian. Tambahkan 2 ml larutan glukosa dengan konsentrasi 2% ke dalam masing-masing tabung peragian secara bersamaan. Kemudian mengukur tinggi kolom sebelum dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian membuka keran tabung peragian. Biarkan suspensi ragi tersebut selama 15 menit dalam suhu kamar. Setelah tepat 15 menit, kita tutup kembali keran pada lengan tabung peragian, kemudian lakukan setiap tabung tersebut kita ukur tinggi kolomnya yang terbentuk dengan CO2. Kemudian mengamati keadaan suspensi ragi pada suspensi ragi dan keadaan larutan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Asam amino mempunyai kurva titrasi yang khas, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Kurva titrasi menunjukkan adanya dua keadaan yang berbeda. A. Jelaskan makna gambar tersebut. B. Apa hubungan titrasi formal asam amino dengan gambar tersebut? C. Percobaan titrasi asam amino menggunakan larutan gelatin dan NaOH. Sebutkan fungsi larutan tersebut dalam percobaan. Untuk itu kita jawab untuk yang 9 yang A terlebih dahulu. Kurva pada gambar merupakan kurva titrasi antara asam aminoglisin dengan NaOH. Asam aminoglisin mempunyai pKa masing-masing, yaitu ada dua, yaitu 2,34 dan 9,69. Dalam air dengan pH 6,0, glisin berada dalam bentuk ion dipolar atau Schweitzer ion, di mana untuk gugus karboksilnya berada di dalam keadaan tidak terprotonasi atau dalam bentuk COO-, dan gugus aminonya terprotonasi yaitu NH3 positif. Penamaan asam pada larutan glisin akan menurunkan pH dengan cepat, tetapi kemudian turun perlahan-lahan karena memasuki daerah buffer atau larutan penyangga.
Titrasi lebih lanjut akan memprotonasi sisa karboksil dalam larutan. Gugus amonium dengan basa mengikuti pola yang sama. Secara spesifik, konsentrasi spesies tidak dapat terprotonasi pada setiap ion. Nah, untuk setiap ion itu dapat dihitung dengan persamaan Henderson-Hasselbalch titik proton antara titrasi karboksil dan gugus amino, yaitu pada kondisi di mana glisil secara keseluruhan tidak bermuatan atau sweeter ion, itu disebut dengan titik isoelektrik atau kita singkat dengan PI pada pH 6,02. Yang mana teman-teman bisa lihat di sini adalah titik dari isoelektriknya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang 9b. Hubungan kurva titrasi dengan titrasi asam amino adalah sebagian besar asam amino yang mengandung gugus karboksil dan gugus amino mempunyai nilai pKa yang mirip dengan glisin. Di samping kedua gugus ini, beberapa asam amino memiliki gugus ionisasi lain yang turut mempengaruhi kurva titrasinya. Contohnya adalah asam amino aspartat dan asam amino glutamat, kemudian memiliki gugus karboksil tambahan yang mana asam glutamat itu berperan dalam titrasi formal asam amino. Kemudian untuk 9C, larutan gelatin merupakan alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Nah, dalam titrasi asam amino, untuk larutan gelatin itu berfungsi sebagai protein yang bersifat gelling agent atau bahan pembuat gel. Sedangkan untuk NaOH itu berfungsi dalam membuat larutan menjadi basah sehingga memblok dari gugus amino dari asam amino, yaitu NH2. Soal yang ke-10 ada 4 cabang, yaitu dari soal A sampai D. Kita lanjutkan ke soalnya A. Fase diam, kita baca terlebih dahulu. Jelaskan dan berikan contoh konsep-konsep masalah berikut: fase diam dan fase bergerak. Dalam kromatografi kertas, kita mengenal istilah fase diam dan fase kertas. Fase diam adalah padatan atau cairan yang terikat pada permukaan kertas, yaitu kertas ataupun adsorben. Fase diam dalam kromatografi asam amino adalah air yang terabsorpsi dalam kertas. Sedangkan fase gerak adalah cairan atau gas yang mendistribusi sampel asam amino dengan jarak tertentu, yaitu seperti N-butanol. Dalam kromatografi kertas, biasanya yang membawa sampel atau menggerakkan sampel adalah dari fase gerak. Nah, fase gerak ini akan melewati fase diam. Seperti itu. Kemudian soal yang ke-B, kenapa pada saat kromatografi kertas ini kertas dijaga agar tidak tersentuh jari? Nah, alasannya adalah ketika sampel itu terkena kontak dengan jari, maka akan mengganggu proses kromatografi. Tangan kita yang seringkali lembab ataupun ada uap-uap air, itu terjadi karena kita memakan keringat. Nah, keringat ini mengandung minyak dan urea yang merupakan zat organik, sehingga memungkinkan senyawa-senyawa organik itu akan ikut bermigrasi menjadi fase gerak. Kemudian ruang C, kenapa ruang kromatografi itu harus jenuh? Nah, alasannya adalah karena eluen akan bekerja secara maksimal untuk mengelusi komponen sampel. Nah, untuk totalan standar dan sampel tidak boleh terendam pada eluen karena dapat menyebabkan kebocoran dari fase gerak dan fase diamnya. Kemudian, soal yang ke-D, mengapa dalam percobaan kromatografi itu sangat diperlukan. Asam amino itu sangat diperlukan. Nah, karena dalam percobaan ini diperlukan media terikatnya fase diam. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan ujian akhir semester mata kuliah praktikum biokimia. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam materinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.